Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 833. Saya lebih baik mati daripada meminta bantuan. Begitu saya memasuki menara, saya merasakan kehampaan. Lantai pertama menara ini cukup besar untuk menampung 10.000 orang. Dikelilingi oleh rak-rak, tetapi semuanya kosong. Ye Guan tiba-tiba berjalan ke rak tidak jauh dari sana. Dia mengambil gulungan tabung bambu di tanah. Ada energi spiritual yang tertinggal di tabung bambu tersebut, sehingga tidak hancur bahkan setelah jutaan tahun. Ye Guan membuka tabung bambu itu, tapi dia tidak mengenali tulisan di dalamnya. Ye Guan menyingkirkan tabung bambu itu. Dia melihat ke beberapa tabung bambu yang tersebar di sekitarnya, lalu berkata dengan lembut, sepertinya mereka pergi dengan tergesa-gesa. Zhou Fan mengangguk sedikit, peradaban Aqua. Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhou Fan. Tertegun, apakah kamu kenal suku Sui? Zhou Fan juga sedikit terkejut, kamu juga tahu tentang suku Sui? Ye Guan sedikit mengangguk, aku tahu sesuatu. Zhou Fan tersenyum dan berkata, saya kebetulan tahu sedikit tentang itu. Kamu Guan? Zhou Fan berkata dengan lembut, ini adalah peradaban yang sangat misterius dan kuat. Sejujurnya, saya di sini untuk menyelidiki peradaban ini. Ye Guan memandang Zhou Fan dan sedikit terkejut, kamu datang ke sini khusus untuk menyelidiki peradaban suku air ini. Zhou Fan mengangguk, iya. Ye Guan bertanya, apakah peradaban Sui merupakan alam semesta yang beradab tingkat keempat, atau peradaban tingkat kelima? Setelah Zhou Fan terdiam beberapa saat, dia berkata, belum yakin. Tidak pasti. Ye Guan terdiam. Alam semesta beradab tingkat kelima yang diketahui saat ini adalah peradaban Tianxing. Adapun peradaban perairan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa meskipun itu bukan alam semesta beradab tingkat kelima, itu pasti bukan alam semesta beradab tingkat keempat. Biasa ketahuilah bahwa peradaban penyihir hanya mengandalkan dengan karakter kuno yang ditinggalkan oleh mereka. Mereka mencapai alam semesta beradab tingkat keempat. Zhou Fan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita naik dan melihat? Ye Guan mengangguk. Oke, keduanya berjalan ke atas, diikuti oleh pria berjubah hitam, Su Yuan dan Yu Lao. Orang-orang lainnya juga segera mengikuti. Setelah naik ke lantai 2, terdapat beberapa patung aneh di lantai 2, antara lain patung pacar, gadis, monster, dan makhluk aneh lainnya. Jumlahnya ada puluhan ribu. Ye Guan melihat lebih dekat pada patung-patung itu dan menemukan ada beberapa kata misterius di bawah patung-patung itu. Sayangnya, saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Setelah berjalan-jalan sebentar, semua orang sampai ke lantai 3. Begitu mereka memasuki lantai 3, mata semua orang tiba-tiba menjadi tajam. Di lantai 3, terdapat benda-benda ketuhanan yang ditempatkan satu demi satu. Semuanya dikunci oleh berkas cahaya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan ke salah satu pilar cahaya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pilar cahaya itu. Namun, saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan dia melihat kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti semua orang. Kekuatan domain. Zhou Fan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno muncul di tangannya. Dia diam-diam melafalkan mantra. Dalam sekejap, penghalang misterius langsung menyelimuti dirinya dan lelaki tua Yu dan lelaki tua berjubah hitam di belakangnya telah memikirkan sesuatu. Sesuatu tiba-tiba terjadi padanya. Dia meraih Ye Guan dan kemudian memaksa Ye Guan masuk ke penghalangnya. Namun, di luar penghalang,
Tubuh dan jiwa para ahli alam pembuka Dao setengah langkah itu hancur berkeping-keping. Mereka mencoba melawan, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan domain misterius itu terlalu kuat dan mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhou Fan yang tidak jauh darinya, dan memohon, "Tolong bantu saya, nak. Kami bersedia menandatangani kontrak dengannya." Orang-orang lainnya juga sibuk mengemis. Zhou Fan menggelengkan kepalanya sedikit. "Kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Melihat penolakan Zhou Fan, lelaki tua itu tiba-tiba meraung dengan wajah galak. "Kami akan menahanmu sampai kami mati." Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menggunakan sisa kekuatannya untuk bergegas menuju penghalang Zhou Fan. Setelah orang lain tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, mereka juga mencurahkan semua kebencian mereka terhadap Zhou Fan. Kemudian, semua orang mengikuti lelaki tua itu dan bergegas menuju Zhou Fan. Ledakan, gelombang kekuatan yang menakutkan terus menghantam penghalang tempat Zhou Fan dan yang lainnya berada. Namun, kekuatan mereka tidak mampu mengguncang penghalang itu sama sekali. Segera, semua orang dibunuh oleh kekuatan domain misterius. Jiwa hancur, kamu melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi tenang dan tidak ada gelombang di matanya. Di dunia ini selalu ada orang yang selalu ingin mengambil keuntungan. Begitu mereka terbiasa mengambil keuntungan, begitu mereka tidak membiarkan mereka mengambil keuntungan, mereka akan menjadi kesal dan berbuat jahat. Di belakang Zhou Fan, pandangan rumit muncul di mata pria berjubah hitam. Tentu saja, dia lebih bersyukur. Jika dia tidak membuat pilihan ini, dia akan mati di luar. Dalam hidup ini, seringkali, pilihan seringkali lebih penting daripada kerja keras. Mata Zhou Fan juga sangat tenang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, buku sihirku tidak dapat bertahan terlalu lama. Tolong buat lubang di dinding menara dan ayo tinggalkan menara." Menara. Ye Guan mengangguk, merentangkan telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang langsung. Dan sebuah lubang langsung robek dari dinding menara tidak jauh dari semua orang. Zhou Fan segera berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan penghalang, dan semua orang langsung terbang keluar menara pada saat ini. Setelah mendarat, Zhou Fan menunduk dan melihat buku kuno di tangannya. Buku kuno itu berasap dan sepertinya sekarat. Zhou Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Energi spiritual yang terkumpul selama ratusan tahun habis dalam sekali jalan. "Ye Guandao, Nona Fan, bukankah Anda memiliki leluhur spiritual? Anda dapat memintanya membantu Anda pulih." Zhou Fan menggelengkan kepalanya, dia tidak akan melakukan ini. Ye Guan bingung, kenapa? Zhou Fan berkedip, dia adalah leluhur spiritual, leluhur spiritual. Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerti. Jelas sekali, tidak semua leluhur spiritual mudah diajak bicara seperti Xiao Bai. Zhou Fan meletakkan buku-buku kuno di tangannya, dan kemudian menatap Ye Guan. "Apakah Tuan Ye melakukan kontak dengan Ling Zhu?" Ye Guan sedikit terkejut, "Bagaimana kamu tahu?" Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Saya dapat menebaknya." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Zhou Fan hendak berbicara ketika menara tinggi di kejauhan tiba-tiba bergetar sedikit. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Wajah Zhou Fan agak jelek. "Apakah Tuan Ye baru saja membuka segel ketika pedangmu memecahkan dinding menara?" Ye Guan terdiam. Dia melihat pedang King Xuan di tangannya. Pedang ini sangat mampu mengalahkan berbagai formasi, dan segel. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Mundur." Zhou Fan melihat ke menara tinggi dan tidak berkata apa-apa. Ledakan, pada saat ini,
Aura penghancur surga tiba-tiba meletus dari menara tinggi, dan seluruh menara mulai bergetar hebat. Kemudian, cahaya hitam keluar dari puncak menara dan ke udara. Tetapi saat berikutnya, itu formasi besar berwarna merah darah muncul langsung di langit. Dan kemudian, cahaya berdarah menyapu, langsung menekan cahaya hitam kembali ke dasar menara. Ah, raungan tiba-tiba bergema dari menara. Dan kemudian, cahaya hitam naik ke langit lagi. Namun, cahaya berdarah lainnya jatuh dari langit, dan cahaya hitam itu ditekan lagi. Dengan cara ini, setiap kali cahaya hitam naik ke langit, cahaya itu ditekan lagi. Pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, mengapa dia tidak mengubah arah dan bersikeras untuk bergegas? Tuan Yu melirik pria berjubah hitam dan berkata, lihatlah sekeliling menara. Semua orang melihat ke arah menara. Pada titik tertentu, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya setipis berudu muncul di sekitar menara. Rune misterius ini memancarkan kekuatan aneh, dan kemudian membentuk jaring untuk mengikat menara dengan erat. Melihat pemandangan ini, pria berjubah hitam itu tersenyum mengejek dan tidak berkata apa-apa. Zhou Fan berkata dengan lembut, pasti pedang Tuan Ye yang baru saja menghancurkan segelnya, memungkinkan orang kuat di menara menemukan peluang. Oleh karena itu, dia mulai mencoba membuka segelnya, tetapi dia mungkin tidak melakukannya, kuharap ada satu lagi di luar. Segelnya sangat kuat. Kamu melihat susunan cahaya berwarna darah di atas menara dengan ekspresi serius. Karena dia bisa merasakan bahwa orang di menara itu kemungkinan besar adalah orang yang kuat di alam pembukaan Dao. Bahkan yang kuat di alam Dao dapat menyegel dan menekannya. Itu agak keterlaluan. Zhou Fan melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Dia lebih memikirkan segel yang bahkan seorang Tao yang kuat pun tidak dapat memecahkannya. Tetapi pedang ini dapat dengan mudah mematahkannya. Kalau dipikir-pikir dari sudut lain, bukankah itu berarti master yang menciptakan pedang ini lebih kuat dari alam Tao? Pukul juga, pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di cakrawala. Melihat orang ini, Ye Guan mengerutkan kening, mengapa orang ini ada di sini? Ekspresi Su Yuan di samping Yu Lao dan Ye Guan langsung menjadi sangat serius. Buka jalannya, pria berjubah hitam memandang ke menara hitam dan berkata sambil tersenyum, roh tahanan, setelah bertahun-tahun, kamu masih orang berkepala babi. Bisakah kamu membuka segel yang diatur oleh imam besar? Di menara hitam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, Guze, jangan menertawakan kemalangan orang lain, tunggu sampai aku keluar untuk membunuhmu. Tidak. Bagaimana kamu bisa keluar? Pria berjubah hitam bernama Guze tertawa. Saya memiliki kesaktian yang besar dan kekuatan sihir yang tak terbatas. Bisakah kamu melakukan itu? Persetan dengan ibumu, roh tahanan mencibir. Saya ingin tahu siapa yang dikalahkan oleh penyihir peradaban tingkat rendah. Senyuman Guze berangsur-angsur menghilang, tapi pulih dalam sekejap. Hei, udara di luar sangat segar, sangat segar. Roh tahanan, kenapa kamu tidak keluar dan menciumnya? Ledakan, menara hitam itu tiba-tiba bergetar hebat, tapi tidak bisa menghilangkan kekuatan segel di sekitar menara hitam. Guze tersenyum lalu berkata, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Awalnya aku tidak ingin mempedulikanmu, tapi kalau dipikir-pikir, kamu adalah satu-satunya kenalan lama yang tersisa di alam semesta ini. Jadi aku sangat berbelas kasih, memberimu jalan yang jelas. Apakah kamu melihat pemuda dengan pedang tidak jauh dari sana? Minta dia untuk membantumu. Pedangnya dapat membuka segelnya. Setelah tahanan itu terdiam beberapa saat, dia berkata, katakan padanya atas bantuanmu. Selama dia bersedia membantuku, aku tidak perlu membunuhnya. Guze tiba-tiba berteriak dengan marah.
Bunuh ibumu, dasar bodoh. Bagaimana kamu bisa meminta seseorang untuk membantumu? Kamu pantas dikurung di sini. Aku belum pernah melihatmu sebodoh itu. Tahanan Ling berkata dengan marah, saya lebih baik mati daripada meminta bantuan. Guze berkata dengan tenang, kalau begitu kamu akan terus dikurung di sini sampai kamu mati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tahanan Ling tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Guze berbalik dan melihat ke menara hitam. Setelah hening beberapa saat, roh tahanan berkata, jika aku memohon padanya dan dia tidak membantuku, bukankah aku akan sangat malu? Guze, bab 834, Peradaban Tianxing, tapi itu saja. Mendengar perkataan tahanan Ling, Guze tiba-tiba menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, apakah kamu menginginkan kebebasan atau wajah? Sudah waktunya, dan kamu masih peduli dengan wajah. Roh tahanan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin kebebasan, tetapi saya tidak boleh kehilangan muka. Ketika Guze mendengar ini, dia langsung terdiam dan mengutuk roh tahanan. Setelah memarahi beberapa saat dan melihat tahanan Ling tidak menjawab, Guze berhenti. Setelah berpikir lama, dia berkata, jika Anda meminta seseorang untuk membantu Anda tanpa alasan, mereka pasti tidak akan membantu Anda. Anda bisa memberi, dia mendapat beberapa keuntungan, seperti di dalam menara. Kamu bisa memberinya beberapa hal, tapi mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Tahanan Ling berkata dengan tergesa-gesa, baiklah, bantu saya memberitahunya. Ye Guan dan yang lainnya tidak dapat mendengar percakapan di antara mereka. Bahkan jika mereka mendengarnya, mereka tidak dapat memahaminya karena mereka berkomunikasi dalam bahasa peradaban suku Sui. Guze melirik Heita dengan jijik, sialan, kupikir kamu punya tulang punggung, bukankah kamu memikirkannya? Dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan di bawah, dan tersenyum sedikit. Itu dia, orang di menara ingin membuat kesepakatan denganmu, yaitu, kamu menggunakan pedang di tanganmu untuk membantunya membuka segel, menyelamatkannya, dan kemudian di dalam menara kamu dapat mengambil apapun yang kamu inginkan. Bagaimana menurut kamu? Ye Guan tidak berbicara. Guze melanjutkan, meskipun dia tidak terlalu pintar, dia tidak akan berbohong atau berbohong padamu. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia melirik ke menara hitam dan berkata, apakah kamu yakin? Guze mengangguk. Oke. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, kondisiku masih kecil. Guze berkata, katamu, kamu melirik menara hitam itu. Lalu berkata, aku akan membantunya membuka segelnya. Dia harus membantuku bertarung, sekali saja. Dia merasa ini adalah sebuah peluang. Meskipun agak berisiko, namun sepadan dengan risikonya, karena dia tidak hanya bisa mendapatkan harta karun, tapi dia mungkin juga bisa menggunakan orang kuat dari alam Tao di menara sebagai preman. Setelah Guze mendengarkan perkataan Ye Guan, dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa permintaan ini tidak terlalu berlebihan. Jadi dia menoleh untuk melihat ke menara hitam dan berkata kepada roh tahanan, dia membuat syarat. Dia dapat membantumu menghancurkannya itu, segel, tapi kamu harus menyetujui dua syarat. Syarat pertama adalah kamu harus membantunya bertarung. Sekali saja, syarat kedua adalah dia menginginkan dua kristal abadi. Kristal abadi, roh tahanan di menara hitam sedikit bingung. Wilayahnya sangat lemah, apakah dia tahu tentang kristal abadi? Guze berkata dengan serius, perhatikan baik-baik pemuda ini. Pemuda ini sangat berbakat, memiliki 3 garis keturunan khusus, dan juga memegang pedang dewa yang dapat membuka segel imam besar. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi jenius biasa dan monster? Roh tahanan terdiam. Guze melanjutkan, saya pikir dua syarat yang dikemukakan oleh orang lain adalah masuk akal. Bagaimanapun, pemuda itu berkata bahwa setiap kali dia menggunakan pedang dewa,
dia akan menghabiskan ribuan tahun kehidupan. Harganya sungguh terlalu besar. Besar agak tidak adil jika Anda tidak memberikan kompensasi sama sekali, bukan? Setelah napi terdiam beberapa saat, dia berkata, selama dia bisa membuka segel imam besar, saya menyetujui dua syarat ini. Guze mengangguk, lalu menatap Ye Guan. Orang di menara itu agak keras kepala dan tidak setuju hidup dan mati, mengatakan bahwa membantu orang lain bertarung itu terlalu memalukan. Tapi setelah aku mencoba membujuknya berkali-kali dan memberinya beberapa keuntungan, dia akhirnya setuju dan mengiyakan. Ye melirik ke arah Guze, lalu berkata, apakah dia akan membunuh seseorang dan menyita harta karun itu setelah dia keluar? Guze tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin tentang hal ini. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk dan sedikit otak, dia tidak akan melakukan hal yang akan merusak statusnya. Ye Pian mengangguk, saya percaya pada karakter senior. Mulut Guze bergerak-gerak sedikit. Sial, kenapa anak ini sepertinya mengejek dirinya sendiri? Sial, aku di alam Tao. Tapi anak ini tidak takut padaku sama sekali. Astaga, apakah ada seseorang yang luar biasa di balik layar? Guze mengerutkan bibirnya dan langsung berbalik, menghilang dari pandangan dan hilang dari pikiran. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan tiba-tiba terbang dan langsung terbang ke langit. Ledakan, ketika pedang King Xuan melonjak ke langit, segel formasi misterius muncul lagi. Namun, ketika pedang King Xuan bersentuhan dengannya, dalam sekejap, segel misterius itu hancur dan berubah menjadi pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh. Itu langsung rusak. Melihat pemandangan ini, mata Guze menyipit, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia menatap ke arah Ye Guan, terdiam dalam pikirannya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di bawah, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan terbang kembali ke tangannya. Di menara hitam di kejauhan, cahaya hitam tiba-tiba melonjak ke langit, dan kemudian, tawa keras tiba-tiba datang dari langit. Ye Guan memandang ke langit, dan di sana berdiri seorang pria berambut panjang berjubah hitam. Setelah pria berambut panjang itu keluar, dia tertawa terbahak-bahak, dan tawanya seperti guntur, mengguncang bumi dan bumi. Buka jalannya, di bawah, Ye memperhatikan pria berambut panjang itu tanpa berbicara. Saat ini, Guze tiba-tiba berkata, Tahanan Ling, inilah waktunya untuk memenuhi janjimu. Roh tahanan berhenti, dia melirik ke arah Guze, lalu melambaikan lengan bajunya, dan dua batu kristal mendarat dengan mantap di depan Ye Guan di bawah. Ekspresi Guze langsung membeku. Ye Guan juga sedikit bingung. Kenapa orang ini mengembalikan benda ini padanya? Bukankah ini kristal abadi yang diambil Yinian tadi? Tahanan Ling memandang ke arah Guze di kejauhan dan berkata dengan lembut, Guze, kenapa kamu terlihat jelek sekali? Apakah kamu marah? Apakah kamu ingin dirawat? Guze menatap roh tahanan itu, berharap dia bisa meninju bajingan di depannya itu sampai mati. Tahanan Ling mencibir, lalu melihat ke arah Ye Guan di bawah. Dia merentangkan tangan kanannya, dan secercah kesadaran jatuh di depan Ye Guan. Ye Guan segera mengerti dan menunjuk pada kesadaran ilahi. Segera, semua bahasa peradaban alam semesta Guangxuan diintegrasikan ke dalam kesadaran ilahi. Dalam perjalanannya, ia telah mempelajari bahasa-bahasa dari banyak peradaban kosmik. Bahkan jika tidak, ia dapat mempelajari bahasa-bahasa peradaban kosmik masing-masing ketika mereka bertemu. Tahanan Ling menarik kesadarannya, melihat ke arah Ye Guan, dan kemudian berkata, ketika peradaban suku Sui saya pergi, meskipun saya membawa semuanya, masih ada beberapa hal yang hilang. Anda dapat langsung pergi ke lantai 12, di mana ada beberapa hal-hal yang berguna.
Ye Guan sedikit mengepalkan tangannya. Terima kasih, senior. Roh tahanan membuka telapak tangannya, dan jimat yang mengeras seperti air tiba-tiba terbang di depan Ye Guan. Jika kamu dalam bahaya di masa depan, kamu dapat mengaktifkan jimat ini. Tidak ada keadaan khusus. Saya akan berada di sana. Ye Guan mengepalkan tangannya lagi. Terima kasih. Tahanan Ling melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Sedikit keterkejutan muncul di matanya, tapi dia segera membuang muka. Meskipun ada sedikit keserakahan, itu hanya sekejap. Guze sangat cerdik sehingga dia bahkan tidak mencoba merampoknya. Ini tidak normal. Lagi pula, jika pedang bisa menghancurkan formasi imam besar, seberapa menakutkan orang yang membuatnya. Hanya mereka yang telah mencapai levelnya yang lebih menyadari kengerian yang tidak diketahui dari alam semesta yang luas ini. Anda tidak pernah tahu bos besar macam apa yang ada di alam semesta ini. Hati harus takut dan tindakan harus dihentikan. Tahanan Ling menarik kembali pikirannya dan menoleh ke arah Guze di kejauhan, 2 gerakan. Guze berkata pelan, "Oke." Begitu suara itu turun, keduanya menghilang dari tempat yang sama di waktu yang sama. Mereka tidak tahu kemana mereka akan bertarung, namun ruang dan waktu di sekitar mereka mulai bergetar hebat, seperti gempa besar. Ye Guan mengalihkan pandangannya, lalu berjalan menuju menara hitam. Setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke samping Zhou Fan. Sedikit bingung, "Nona Fan, apakah kamu tidak ikut dengan kami?" Zhou Fan sedikit terkejut, jelas sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Senior baru saja berkata bahwa kamu boleh naik sendiri." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Bukankah kamu bilang kita berteman? Karena kita berteman, tentu saja kita harus berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Jadi mari kita bersama." Zhou Fan memandang Ye Guan dan melihat bahwa Ye Guan tampaknya tidak berbohong atau bersikap sopan. Dia tersenyum dan berkata, "Oke." Karena itu, dia dan Ye Guan berjalan menuju menara hitam. Tapi Yu Lao dan Su Yuan tetap di tempatnya. Pria berjubah hitam memandang Ye Guan dan Zhou Fan yang menghilang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Menurutku mereka pasangan yang cocok. Mereka berdua berbakat dan tampan, dan keduanya sama baiknya sebagai individu." Mendengar perkataan pria berjubah hitam, Su Yuan dan Yu Lao tiba-tiba mengerutkan kening. Yu Lao dengan tenang berkata, "Nona muda saya adalah keturunan keluarga kerajaan Zhou Agung, dan dia memiliki darah keluarga kerajaan Zhou Agung. Dia juga mengendalikan pasukan kekaisaran kota kekaisaran Zhou Agung. Dia adalah putri yang benar-benar bangga dari surga. Tidak ada orang yang mengejarnya. Dia bukanlah naga atau burung phoenix di antara manusia, seorang jenius yang tak tertandingi, atau putra seorang kaisar agung." Su Yuan memandang Tuan Yu dengan acuh tak acuh. "Tuan muda Ye, saya memiliki 3 garis keturunan khusus. Sebelum dia berusia 30 tahun, dia dapat membunuh para dewa dan melawan Tao. Melihat generasi muda di alam semesta, Tuan muda Ye saya adalah yang kedua. Siapa itu? Berani menjadi nomor 1. Yu Lao berkata dengan santai, "Di dunia ini, tidak peduli betapa jahatnya seseorang, jika tidak ada latar belakang keluarga yang kuat untuk mendukungnya, suatu hari dia mungkin tiba-tiba mati di jalan es tipis ini. Terlebih lagi, seorang jenius yang belum sepenuhnya dewasa kemauan di depan kekuatan tertentu. Mereka tidak lebih dari semut dan debu." Su Yuan berkata dengan tenang, "Di mata sebagian orang, kekuatan besar hanyalah semut yang lebih besar." Tuan Yu mengerutkan kening, dan dia menoleh ke arah Su Yuan. Dinasti Zhou besar telah berdiri selama hampir miliaran tahun. Sejauh ini, kecuali peradaban Tianxing, ia tidak pernah menghadapi lawan. Memikirkan api Tianxing di tubuh Tuan Muda Ye yang ditundukkan oleh pendekar pedang wanita dengan rok polos, Su Yuan terkekeh,
peradaban Tianxing, itu saja. Mendengar perkataan Su Yuan, pria berjubah hitam itu langsung menatapnya, wajahnya penuh keheranan. Membual ini terlalu berlebihan. Hehe, orang tua di samping tiba-tiba tertawa. Saya telah hidup bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya mendengar seseorang berkata bahwa peradaban Tianxing tidak lebih dari ini. Apakah karena penglihatan saya terlalu rendah dan belum melihat dunia besar, atau ada yang menyombongkan diri? Su Yuan memandang Yu Lao dan berkata dengan serius, "Saya terutama memahami suasana hati Anda, karena saya pernah sama gilanya dengan Anda. Berpikir bahwa alam semesta dan peradaban saya sendiri tidak terkalahkan. Belakangan, saya menjadi jujur." Pria berjubah hitam bersambung,